Selamat Sabat buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena sampai hari Sabat ini kita masih dilindungi, kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita dan terutama untuk kesehatan juga. Sekarang kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali untuk yang di part 193 dan kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk hari Sabatmu yang suci ini. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa, Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kami penerangan, karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan biarlah juga bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bapa di sorga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan. Untuk yang 192-nya silakan kalian nonton sebelum video ini. Dan sekarang kita akan mulai untuk 193-nya. Jadi aku akan kasih ayatnya, tapi di sini aku akan baca yang dari Yohanes dulu. Karena dari 192 ketika Yesus menyerahkan nyawanya, di situ ada keterangan juga bagaimana di sini dikatakan kalau Yesus itu ditikam lambungnya. Ya, jadi aku akan kasih ayatnya, tapi aku akan baca dari Yohanes dulu. Biasanya kan dari Matius atau Markus, Lukas. Tapi ini mundur dia. Jadi Yohanes, terus kemudian ke Lukasnya, terus kemudian Markus dan Matiusnya. Biar berurutan gitu dia ya. Ayatnya di Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi pada saat Yesus telah menyerahkan nyawanya di kayu salib, di situ menurut dari yang kita baca ini tadi, orang jahat ada dua, kanan dan kiri Yesus. Nah pada saat itu kemungkinan mereka mungkin belum mati atau udah sekarat atau bagaimana. Tetapi di situ orang-orang itu katanya dipatahkan kakinya. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, ada salah seorang dari mereka, prajurit itu, menusuk ke lambung Yesus dengan tombak mereka itu, dan akhirnya keluarlah darah dan air. Di sini aku mau katakan kalau Yesus, dia adalah Tuhan itu sendiri, jelmaan Tuhan itu sendiri, makanya dia bisa menyerahkan nyawanya. Dia sendiri bisa menyerahkan nyawanya, mengambil nyawanya, mengembalikan nyawanya, karena dia Tuhan itu sendiri. Dia jelmaan Bapa itu sendiri. Cuman toolsnya itu ibaratnya dia harus menjelma menjadi manusia supaya dia bisa mati di kayu salib untuk menebus kita. Tetapi aslinya itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri. Karena kalau tidak Tuhan atau Bapa itu sendiri yang menebus kita, mustahil kita bisa. Tidak ada yang bisa. Sekelas Henok yang orang saleh, yang tidak mempunyai dosa, dia diangkat oleh Tuhan atau Bapa itu ke surga. Dia adalah manusia suci yang tidak punya dosa. Tetapi dia pun gak mampu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena dia manusia biasa sama seperti kita. Cuma bedanya dia adalah orang kudus, orang benar, tidak melakukan dosa. Tetapi dia lahir dari hubungan suami istri.
bukan seperti Tuhan Yesus. Dia lahir dari roh Allah itu sendiri, roh Bapa itu sendiri, atau dia itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi di sini beda. Makanya ketika Yesus menyampaikan bahwasannya sudah selesai, ke tanganmulah kuserahkan nyawaku, artinya di situ dia bisa menyerahkan nyawanya. Dia bisa juga mengambil nyawanya, bisa juga menyerahkan nyawanya. Jadi bagi orang yang masih bingung atau apa, enggak usah bingung. Tuhan itu enggak ribet. Kalau kita pakai otak kita ini, kita pakai pemikiran kita ini, udah pasti kita nggak sanggup. Jadi pakailah caranya Tuhan. Kita harus benar-benar memang minta Roh Kudus ya, supaya kita mampu. Kalau nggak mampu juga. Aku sendiri juga nggak mampu. Tetapi setelah kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian, baru kita bisa memahami. Ketika Yesus sudah diserahkan nyawanya dan dia mati, dia katanya tidak dipatahkan tulangnya, tetapi ditusuk lambungnya sama seorang dari prajurit tersebut. Kemungkinan dari bacaan ini, ketika si penjahat itu mungkin udah hampir mati kali ya, udah sekarat lah. Jadi mereka mungkin takut mereka bisa lari atau bisa jalan dan sebagainya. Makanya si dua penjahat yang di sebelah kanan dan kiri Yesus itu, dia dipatahkan kakinya. Karena mereka manusia biasa, mereka tidak bisa menyerahkan nyawanya. Sekalipun ada orang yang berusaha, contoh ini ya, bukan contoh sebenarnya, sangat menyedihkan sebenarnya. Ada orang yang berusaha untuk bunuh diri, ya, tapi kalau memang belum saatnya. Bahkan ada orang yang berkali-kali mencoba bunuh diri, dia nggak bisa mati karena belum saatnya. Dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya. Dia mungkin melakukan percobaan bunuh diri, melakukan kecelakaan baginya dirinya sendiri, tetapi dia nggak bisa, aku mau mati katanya. Tapi dia nggak bisa kalau dibilang Tuhan belum saatnya, belum. Karena kita manusia biasa. Tapi pada saat ada orang-orang yang memang mencoba untuk bunuh diri dan dia mati, memang sudah saatnya dia mati seperti itu. Tetapi kalau kalian memang masih ragu, coba kalian searching aja di Google. Ada orang yang memang mencoba berkali-kali bunuh diri, tapi belum saatnya. Dia nggak mati. Adalah pertolongan, adalah yang bawa cepat ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi Tuhan itu memang dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya dan memang bisa. Karena memang dia itu Tuhan itu sendiri. Jelmaannya. Tapi dia menjadi manusia supaya dia bisa ke dunia ini. Kalau dia bawa keilahian kebapaannya di dunia ini, semua manusia mati. Itu namanya kiamat itu sendiri. Karena kita nggak sanggup. Makanya kalau Yesus sudah datang nanti ke dunia yang kedua kali, di situ saatnya apa? Kiamat. Di mana dunia ini akan rontoh, rubuh, akan musnah. Orang mati bangkit, di situ penghakiman. Itulah kalau Tuhan sudah datang dengan kealahannya, dengan keilahiannya, dengan semuanya yang ada padanya. Bahkan orang kalau Tuhan sudah datang dengan kealahannya itu, udah lulu lantah dunia ini karena ya itu tadi kekotoran dunia ini. Kita nggak bisa gitu loh. Kembali ke cerita ini lagi supaya videonya nggak panjang lagi. Jadi ketika Yesus dilihat sama prajurit-prajurit ini sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi salah seorang menusuk ke lambungnya, jadi keluar darah dan air. Aku baca lagi ya, di sini katanya mereka melakukan hal tersebut supaya menurunkan mayat yang telah dari salib itu, karena hari itu adalah hari persiapan mau Sabat. Hari yang Yesus mati itu adalah hari Jumat. Kemudian malamnya pasti persiapan, sebelum malam persiapan untuk buka Sabat ya, karena besoknya hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi mungkin bagi orang-orang juga, kalian coba makanya baca firman Tuhan, atau kalau kalian ke Israel pun pasti mereka berhari Sabat adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu ya. Jadi ini bukan dari mulutku sendiri, tapi kalian coba baca di Alkitab sendiri dan coba kalian lihat bagaimana orang Yahudi merayakan hari Sabat. Atau ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu adalah perintah Tuhan ya. Jadi hari Sabat itu hari Sabtu. Kalau mungkin kalian masih berdebatkan dan itu kalian cari sendiri mungkin, karena pembahasan di sini bukan itu dulu. Jadi aku menyampaikan untuk cerita bagaimana Yesus lahir dan mati menebus dosa kita ya. Jadi ketika hari itu sudah mau hari Sabat, persiapan ya, hari Jumat mau malam Sabat, malam Sabtu, Yesus dan kedua penjahat itu mau diturunkan. Nah,
Mereka takut setelah yang tadi, yang dipatahkan kakinya untuk takut mungkin mereka lari dan sebagainya. Itu yang dua penjahat itu ya, bukan Yesus. Yesus hanya ditusuk lambungnya dari salah seorang prajurit. Di Yohanes 19 ayat 36-37. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Di ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi memang ada nas atau firman Tuhan sebelum Yesus mati, dikatakan di situ tidak ada tulang-tulang Yesus yang dipatahkan, tidak ada. Ya, jadi supaya katanya genaplah nas atau firman Tuhan supaya genap, digenapi. Jadi sebelum Yesus mati, sebelum Yesus lahir, sudah ada firman Tuhan. Ya, kalau kita baca dari Perjanjian Lama, di mana di situ dikatakan akan ada lahir seorang juru selamat manusia di kota Daud. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu, pasti kita sudah tahu, oh ini ceritanya yang waktu di Perjanjian Lama, firman Tuhan mengatakan seperti ini ya. Jadi bukan prediksi, tetapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Jadi kalau udah Tuhan bilang begini, itu udah pasti akan terjadi. Nggak bisa enggak, karena itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah musnah. Katanya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. jadi kalau mau kita bilang, semuanya akan musnah kecuali firman Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri tidak akan pernah, dia kekal selama-lamanya. Aku akan sambung untuk yang ayat selanjutnya, itu di Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi, karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat di tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Di sini dikatakan ketika Yesus diturunkan dari salib itu, ada di situ Yusuf orang Arimatea, katanya pergi meminta kepada Pilatus untuk membawa mayat Yesus. Jadi di sini dikatakan juga Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus. Kalian boleh nonton di 4141. Itu siapa Nikodemus? Mereka adalah dua orang anggota majelis besar. Mereka adalah bagian dari orang-orang Farisi itu atau ahli-ahli Taurat itu. Mereka adalah orang kaya juga, orang terpandang pada saat itu. Tetapi mereka tidak, bagaimana ya, kalau bahasanya ginilah simpelnya, mereka itu nggak ikut-ikutan gitu. Jadi justru mereka itu menanti-nantikan kerajaan Allah. Nanti kita ayat selanjutnya kita akan baca bagaimana atau siapa Yusuf inilah, ibarat sama si Nikodemus ini. Karena Nikodemus itu di 4141 dia pernah datang kepada Yesus malam-malam, dia menanyakan tentang kerajaan Allah, tentang siapa itu engkau Tuhan. Jadi dia percaya sama Tuhan. Dia adalah murid Yesus. Dikatakan di sini mereka itu murid Yesus, Nikodemus dan Yusuf ini, yang orang Arimatea ini. Jadi mereka bagian dari si orang-orang Farisi, tapi mereka nggak setuju kalau Yesus itu dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus dihukum mati karena memang harus digenapi nas atau firman Tuhan. Dan kalaupun Yesus mati, memang untuk menyelamatkan kita. Kalau dia nggak mati, kita binasa. Memang kalau secara pikiran ya sangat menyedihkan Yesus mati itu. Bagaimana dia matinya menyedihkan. Makanya aku sampai Yesus dikuburkan, untuk sekarang aku memakai warna hitam karena seperti saat berkabung. Tetapi di balik berkabung itu adalah sukacita. Karena kalau Yesus nggak mati, kita nggak selamat. Kalau Yesus nggak mati, kita binasa. Kalau Yesus nggak mati, sia-sia hidup kita. Jadi karena Yesus mati, dia membayar lunas dosa-dosa kita.
Dia ambil semuanya dosa-dosa kita itu, dia bayar lunas. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang harusnya kita yang bayar, harusnya kita yang bertanggung jawab, dia ambil supaya kita tuh selamat. Dia jaminan, dia jamin, aku yang bayar. Jadi kalau ada contohnya melakukan kesalahan kita, contohnya ditilanglah kita di jalan raya, kita nggak punya duit. Jadi datanglah Tuhan atau orang yang membantu kita untuk membayarkan segala, kalau di sini dibilang bute, denda, itu dibayarkan. Dan bute di sini atau denda di Belanda ini bukan murah-murah ya. Kalau untuk denda menerobos lampu merah itu bisa sekitar 280 euro. Jadi kalau dirupiahkan 280 euro dikali 16.406 rupiah sama dengan 4.593.680 rupiah. Jadi nggak main-main ya. Makanya di sini ini lebih dari butuh-butuh itu. Di sini lebih dari itu. Di sini Tuhan Yesus membayar lunas atas kesalahan kita. Dan ini untuk di akhir hidup kita nantinya. Bukan receh ini, bukan kaleng-kaleng. Yang dibayar Tuhan Yesus itu adalah dosa kita, ditebusnya dosa kita. Kita itu harusnya kita mati. Tapi Tuhan ambil kematian itu, biar aku yang mati katanya. Karena Yesus itu bisa mati, bisa bangkit. Karena dia Tuhan itu sendiri. Supaya kau hidup. Fisik kita ini kita bisa mati. Tapi jiwa kita ini yang nantinya diselamatkan. Jiwa. Ya, jiwa kita ini selamat nantinya. Kalau tubuh ini kan binasa. Sebelum kita mati aja. Kalau kalian mungkin lihat aku, oh cantik sekarang, rapi, puji Tuhan ya. Itu karena kemuliaan Tuhan. Tapi ketika aku umur 70-80, ini wajah gak kayak gini lagi. Udah pasti peot ya. Udah pasti sekalipun ada operasi-operasi lah atau suntik ini dan segala macam, itu juga limited, bakalan kita tua juga nantinya, bakalan tua, akan kelihatan juga lah, kelihatan memang dirawat, tapi tetap aja kerutannya itu nggak bisa dibohongin kalau kita udah 70-80 kalau panjang umur contohnya. Nah jadi kita kembali lagi biar nggak panjang nanti. Dan di sini aku belajar dari Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus bagaimana mereka mencari Tuhan. Ketika kita pun berada, sekali lagi ini ya, mungkin kalian bisa sepaham denganku atau bagaimana. Ini baterainya udah mau habis, aku akan pakai handphone kayaknya. Jadi kita sampai yang di tadi Yusuf orang Arimatea dan si Nikodemus. Jadi aku tadi sampai di situ aku lihat bagaimana meskipun mereka berada di dalam lingkungan itu, tetapi mereka tidak terkecoh atau tidak terpengaruh ya. Makanya aku bilang kita belajar firman Tuhan ini pribadi lepas pribadi. Kita ke gereja, kita berkelompok dan yang lain itu sangat bagus. Kita sharing tentang kehidupan kita. Kayak aku ini juga sharing bagaimana Tuhan menyelamatkan aku, menyembuhkan aku dari sakitku. Tetapi kembali lagi kita pun harus hubungannya pribadi sama Tuhan gitu loh. Jadi bukan tergantung, bukan. Kita pribadi lepas pribadi. Jadi kalian di sana aku ingatkan lagi, buka Alkitab kalian, tiap firman yang aku kasih ayat-ayatnya coba baca sendiri supaya menguatkan iman percaya kalian dan kalian pun merasakan Tuhan itu sendiri. Karena mungkin yang kurasakan seperti ini, mungkin kalian rasakan atau yang disampaikan Tuhan seperti ini sama kalian. Kalian juga boleh berkomentar. Jadi aku pun bisa belajar dari kalian. Kemudian ayat selanjutnya di Lukas 23 ayat 50 sampai 56a. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Di ayat ini dikatakan, Yusuf itu adalah anggota majelis besar dan ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Jadi Yusuf tadi aku sudah jelaskan bahwasanya dia adalah anggota dari majelis besar para orang-orang
ahli-ahli Taurat ini. Dia salah satunya di situ. Tetapi dia bukan orang yang ikut gitu, bukan yang ini kawannya begini ya ikut, bukan. Dia cari sendiri kebenaran itu. Jadi sama seperti ketika aku juga lahir besar di Kristen. Pada saat aku ya ke gereja, dengarkan firman Tuhan gitu. Tetapi aku nggak menghidupi gitu. Dalam artian begini, ya udah bagus khotbahnya, tapi ya nggak seperti sekarang kalau aku bilang. Nggak seperti sekarang yang aku merasa Tuhan itu dekat, sangat dekat gitu. Tapi setan juga dekat sekali. Jadi jangan kalian salah, kalian pikir oh aku udah jadi orang suci, bukan gitu, enggak. Tuhan dekat sekali denganku dan setan itu pun dekat. Karena mereka saling mengenal ya. Kalau kita nggak bisa lihat mata kita, tetapi kalau di dalam hati kita ini ada tuntunan Roh Kudus, kita bisa rasakan kok. Banyaklah contohnya ketika sama teman kerja atau sama suami kita, ngomong ini mungkin tersinggung, ngomong yang itu kita tersulut emosi dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak dekat sama Tuhan karena setan itu juga dekat, kita kalah kita sama si setan itu. Makanya kata Tuhan, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Jadi segala apapun keadaan kita itu, kita bisa lebih tenang, kita bisa berkomunikasi sama dia. Jadi Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus ini, mereka katanya juga diam-diam. Mereka padahal anggota di situ. Tapi kalau untuk namanya kebenaran, untuk namanya kekekalan, kita nggak perlu takut. Kalaupun mungkin saat ini kalian di luar sana yang sudah mulai percaya dengan Tuhan Yesus, kalian takut mungkin, ya aku ngerti. Kalau di negara kita masih nggak usah lah ini ya jauh-jauh ya sampai di Belanda ini mungkin aku lihat. Mungkin di sini juga kalau untuk kita bicara Tuhan itu, di sini pun orang-orangnya jangan kalian pikir di sini semuanya langsung percaya, enggak loh. Orang Kristen gitu, enggak loh. Kadang-kadang mereka kalau ditanya mungkin ada yang bilang Katolik atau apa, tapi mereka kayaknya gereja atau enggak, atau mungkin pun kalau kita cerita tentang Tuhan kayak berpikir nonsen gitu. Jadi kalian di Indonesia sana jangan kalian pikir kalau di Belanda orang kafir atau orang Kristen semua, enggak juga. Ada yang ateis juga, ada yang bahkan mereka ada yang siapa Tuhan gitu. Enggak semuanya. Ya, jadi kalau di Indonesia justru negara kita itu negara yang berketuhanan gitu ya. Tetapi prakteknya itu yang dikatakan kita juga bebas beragama atau kepercayaan gitu. Tapi faktanya juga banyak gereja yang seperti ini dan seperti itu. Cuman aku nggak mau bahas yang ke situ dulu karena aku bahas ke sini aja. Tapi bagi kalian yang di luar sana yang mungkin nonton video ini, kalian lihatlah sendiri bagaimana keadaan yang sebenarnya. Jadi tanpa harus aku kompor-kompori lah ibaratnya, tanpa harus aku ngomong kayak gini, kenyataannya ya kalian lihat sendiri bagaimana gereja yang dibangun disulitkan lah, beginilah, begitulah, segala macam lah. Ya, atau ada pun orang yang percaya sama Tuhan Yesus yang dulunya dia tidak percaya dari agama yang sebelah, dia katakan imannya, itu pun katanya dia mengalami intimidasi dan sebagainya. Ya gak usah tutup mata lah, itu udah banyak lah, kejadian itu udah banyak sampai di videoin di YouTube aku lihat dari internet ini. Jadi meskipun aku bukan di Indonesia tinggalnya, tapi aku bisa tahu karena aku bisa lihat dari YouTube kan. Jadi bagaimana keadaannya. Sekarang kita kembali lagi ya ke ayat ini. Jadi aku di sini sangat juga kagum, bukan hanya Yusuf dan Nikodemus percaya sama Tuhan Yesus, mereka jadi murid Tuhan Yesus, tapi mereka juga lakukan. Kalau orang-orang Farisi atau ketua majelis besar pada saat itu, mereka hanya ininya aja, pintarnya aja, tahu hukum Taurat aja, tetapi perlakuan mereka tidak. Tapi Yusuf dan Nikodemus, mereka menunjukkan cintanya sama Tuhan. Bahkan mereka memberanikan diri menghadap Pilatus dan kemudian mereka meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Dan mereka di ayat tadi Yohanes membawa minyak mur, gaharu. Itu aku tadi baca sempat, gaharu itu rupanya campuran untuk parfum. Dan untuk yang mur itu untuk campuran untuk membuat kemenyan gitu, seperti kayak pengawetan ya. Dan itu seperti kayak diminyaki ketika orang yang meninggal atau tradisinya orang Yahudi pada saat itu. Jadi mereka memperlakukan Tuhan Yesus selayaknya tradisi orang Yahudi pada saat itu. Ketika orang Yahudi meninggal, diminyaki, dikasih seperti, kalau aku bilang penghormatan lah ya, selayaknya diminyaki semua. Dan di ayat selanjutnya nanti kita akan baca lagi, mereka akan memberikan kain yang bersih, jadi yang terbaik untuk Tuhan.
di sini dikatakan juga di ayat pertama itu ya, adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Jadi dia itu baik dan benar, ya, bukan hanya baik pada dirinya, tetapi yang dia lakukan juga itu adalah benar. Kita mungkin banyak dengar, oh ada orang baik katanya gitu, oh dia baik, ini baik, ini baik. Seperti di sini banyak orang baik melakukan sosial gitu, bantu, karena di Belanda juga pastinya kita sering dengar lah ada bantuan dari Belanda ke Indonesia mungkin, dan ini dan itu pasti pernah lah ya mungkin. Tapi kalau kita tanya tentang Tuhan atau apa, kadang mereka mungkin ada yang percaya dengan Tuhan, ada yang punya agama, ada yang enggak. Jadi kalau Yusuf ini memang dia percaya sama Tuhan dan dia melakukan. Jadi kombinasi. Kalau kalian tanya, jadi gimana orang yang nggak percaya Tuhan tapi melakukan perintah Tuhan? Kan itu tadi membantu orang miskin ya dan sebagainya. Kalau yang di video-video yang lalu, kalau kalian nonton semuanya pasti kalian tahu jawabannya. Dalam Lukas 12 ayat 48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Karena kepada siapa yang tahu banyak, kepadanya dituntut banyak. Kepada siapa yang tahu sedikit, ya apa yang mau dituntut. Jadi firman atau kebenaran itu, semakin kita tahu banyak, itu kita makin banyak kita dituntut. Makanya plus minus ya, kadang-kadang sebenarnya bukan plus minus sih, salah. Kalau kita tahu kebenaran itu dan kita lakukan, sebenarnya kita adalah orang yang lebih beruntung daripada mereka-mereka yang hanya melakukan kebaikan tapi nggak tahu kebenaran. Jadi itu adalah sebuah keuntungan, makanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kemudian kita masuk ke Markus ya, ayatnya di Markus 15 ayat 42 sampai 47. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Kalau di ayat ini, aku di sini dibuat bagaimana si Yusuf orang Arimatea ini katanya memberanikan diri, yaitu tadi ya, Yusuf dan Nikodemus itu sebenarnya mereka itu kalau kita baca yang di ayat-ayatnya ini semua, mereka itu diam-diam. Terlepas dari mereka itu nggak mau publikasikan mereka murid Tuhan Yesus, itu urusan dia dan Tuhan lah ya. Tapi intinya dari hatinya yang paling dalam mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka adalah murid Tuhan Yesus itu sendiri. Dan mereka memberanikan diri meminta kepada si Pilatus supaya mayat Yesus itu mau dikuburkan. Seperti layaknya tradisi orang Yahudi pada saat itu. Dan di sini dikatakan si Pilatus heran, hah, benar nggak Yesus itu udah mati? Katanya di situ kan. Jadi dia panggil kepala pasukan, ditanya apakah Yesus itu benar-benar sudah mati. Kemudian di sini dikatakan juga si kepala pasukan bilang dia memang sudah mati. Si Pilatus nggak ngerti ya, ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya, ya pasti dia mati karena dia berhak menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali. Jadi pada saat Yesus sudah menyerahkan nyawanya, bukan dia, tuh kan dia mati kan, Pak, bukan gitu loh. Beda, makanya tadi perbedaan yang pertama tadi aku udah jelaskan ya. Dia bisa menyerahkan, dia bisa mengambil. Beda dengan manusia yang lain, dia nggak bisa. Makanya dua penjahat tadi itu kan dipatahkan kakinya. Karena mereka mungkin belum mati, masih sekarat-sekarat gitu kan. Belum saatnya ibaratnya. Kalau Tuhan udah bilang mati, ya mati gitu. Tapi kalau Tuhan pada saat itu dia bilang sudah selesai, finish, it's finished. Padamulah katanya, userahkan nyawa ke dalam tanganmu. Udah mati. Nah jadi
pada saat itu Pilatus nggak ngerti mungkin ya. Namanya Pilatus pada saat itu kan bukan murid Tuhan Yesus. Tapi pada saat, kalau kalian ingat, istri Pilatus sendiri, dia datang mengirim surat, katanya jangan engkau campuri urusan orang benar itu. Waktu Pilatus berbicara dengan Yesus kan dia sempat bilang, kau nggak tahu siapa aku bisa menghukum engkau dan bisa membebaskan engkau. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Kau tidak berkuasa atas aku. Karena kalau kekuasaan itu tidak diberikan kepadamu dari atas, kau itu ibaratnya tidak ada apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Makanya waktu Pilatus mendengar bagaimana istrinya juga bermimpi itu, ya tersiksa katanya, dan kemudian waktu Yesus jawabannya seperti itu, dia pun kan sempat heran dan takut. Tapi kata Yesus, siapa yang menyerahkanku, dialah hukumannya atau dosanya lebih banyak. Jadi Pilatus sempat mencuci tangannya, ibaratnya dia ambil dia. Aku tidak menemukan kesalahan apapun. Kan dia sampaikan di situ. Pada saat Yesus mau dihukum di salib, dia bilang ambil dia, tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun. Jadi Yesus dihukum itu tidak menemukan kesalahan apapun. Tapi itu terjadi supaya genap firman Tuhan. Nah, jadi di sini kita lanjutkan lagi ya di Matius ayatnya, Matius 27 ayat 57 sampai 61. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Nah, di sini yang di Matius yang dikatakan di sini bahwasanya si Yusuf itu adalah murid Tuhan Yesus ya. Di sini udah dijelaskan sini. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus, tapi dia juga adalah bagian dari anggota majelis besar. Di mana majelis-majelis besar itu orang-orang ahli-ahli Taurat pada saat itu yang menyalibkan Yesus. Tapi dia nggak setuju kalau Yesus itu disalibkan, nggak setuju dia. Tetapi memang harus genap lah firman Tuhan. Dan di sini dikatakan ya, Yesus katanya dikafanin dengan kain lenan yang putih bersih. Terus di ayat yang tadi yang baru kita baca yang tadi yang awal Yohanes itu, Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu dan dia minyaki. Jadi the best lah, yang terbaik dia kasih sama Tuhan. Makanya kalau kita udah diberkati Tuhan, kita kasih yang terbaik ya, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Bukan bodoh ya. Maksudnya gini, kalau kita pun bantu sesuatu, kita pun juga harus mempertanggungjawabkan itu. Bukan asal-asal kita bantu juga. Kalau misalnya kita bantu seseorang, kalau dia juga nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita udah bantu, itu juga sangat tidak baik. Karena setiap apapun yang kita lakukan, itu pun kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Kalau kita pun bantu dengan yang cara yang salah, itu nggak bagus juga. Makanya di sini aku juga belajar, ibaratnya mengajari bukan hanya kalian yang mendengarkan ya, aku pun pribadi dengan keluargaku, kepada adik-adikku pun juga. Kalau aku udah bantu, aku pasti kasih tahu sekarang baik-baik. Kalian harus bertanggung jawab dengan apapun yang udah kalian minta. Kalaupun misalnya secara materi aku bantu, pertanggungjawabkan itu. Ya, jadi bukan untukku, tunjukkan kepada dirimu dan kepada Tuhan. Apa yang sudah kau janjikan, itu tunjuk. Jadi bukan asal-asal aja secara materi kita bantu, tapi yang dia lakukan salah. Jadi aku nggak mau seperti itu. Tapi di sini aku juga belajar bagaimana Yusuf memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui dia beli kain lenan putih bersih, dia kafani Tuhan Yesus. Kemudian Yusuf menguburkan Yesus di bukit batu yang dia gali sendiri. Pasti ada orang-orang yang membantu juga. Tapi itu tempatnya belum pernah dikuburkan orang siapapun, belum pernah ada siapapun di situ. Jadi dia memberikan semuanya yang baru. Kemudian si Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu. Jadi mereka memperlakukan Yesus itu selayaknya pada saat dia mau mati di kayu salib. Dia benar-benar terhina, hina diperlakukannya. Dia dicambuk, diludahi, diolok-olok, semuanya itu memang terhina sekali. Tapi pada saat setelah udah selesai, udah finish, ketika Yesus dikuburkan, Yusuf dan Nikodemus lah yang maju ke depan untuk memberanikan diri menghadap Pilatus. Dan mereka bisa saja kalaupun itu terjadi, majelis-majelis yang lain bisa saja juga mungkin komplain dan sebagainya, tapi mereka udah
tanggung resiko ya. Semuanya itu dilakukan Nikodemus dan Yusuf. ya adalah untuk cintanya sama Tuhan, bagaimana mereka sudah menerima Tuhan itu sebagai juru selamat pribadi mereka, bagaimana mereka memperlakukannya. Kita udah bisa lihat bagaimana mereka memberanikan diri katanya, walaupun mungkin secara diam-diam, tapi in the end of the day kan pasti orang-orang si Farisi ini atau ahli-ahli Taurat atau majelis besar ini pasti kan tahu siapa yang datang untuk menguburkan Yesus. Tetapi mereka mengambil resiko itu juga pastinya. Dan aku belajar dari mereka itu berdua bahwasanya meskipun mereka itu di dalam lingkungan itu, tapi mereka mempunyai prinsip aku adalah pribadiku dan aku mencari Tuhan dan kebenaran itu sendiri. Jadi bagi kalian di luar sana yang nggak tahu siapa Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus sendiri. Seperti aku bilang, kalian berdoa langsung aja sama Tuhan. Ucapkan seperti ini, ibaratnya Tuhan aku mau tahu siapa Engkau sebenarnya. Tunjukkan siapa Engkau sebenarnya. Kalau kalian masih meragukan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kemudian di ayat terakhirnya ya, untuk ayat terakhirnya supaya nanti masuk ke kebangkitan Yesus untuk ke 4194-nya. Di sini di Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Jadi di sini dikatakan orang-orang Farisi ini ya nggak siap-siap gitu loh. Jadi mereka datang sama si Pilatus bilang, kan kemarin katanya si penyesat itu bilang Tuhan Yesus ya, katanya penyesat dia, padahal mereka lah yang sesat. Katanya dia nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi harus dijaga kuburannya ya, supaya murid-muridnya nanti nggak datang mencuri mayatnya dan mengatakan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Terus si Pilatus bilang, ya udah ini pasukan untuk jaga kuburan Yesus sampai hari yang ketiga. Dan kita lihat aja nanti kebangkitan Yesus pastinya. Tapi yang pasti sampai di cerita ini atau di kisah ini di 4193 ini, mereka katanya meminta pengawal untuk menjaga kuburan Yesus. Jadi mereka itu orang Farisi itu takut kalau Yesus itu bangkit. Mau ada penjaga pun berapa ribu, kalau udah dibilang Tuhan Yesus bangkit ya bangkit ya. Tapi ya begitulah kebebalan hati mereka. Kebebalan yang benar-benar gak berubah ya. Jadi penjaga-penjaga itu menjaga Yesus, katanya bahkan kuburan itu dimateraikan. Mungkin di apa ya bahasanya, mungkin ya kayak di inilah di sekop prajuritnya, ibaratnya yang pagar betis gitu loh. Yang gak bisa, kalau ada demo-demo itu kan pagar betis dibuat supaya nggak bisa tembus gitu. Jadi kubur Yesus itu ya pastinya dijaga ketat sama mereka sampai hari yang ketiga, karena Yesus kan sudah bilang, aku akan mati tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Jadi Yesus mati itu pada hari Jumat, kemudian persiapan Sabat untuk hari Sabtu. Disitulah hari Sabtu orang-orang Farisi atau si majelis-majelis besar itu datanglah menghadap Pilatus untuk meminta supaya kubur Yesus dijaga. Jadi kalau kalian yang seperti tadi aku bilang lagi balik, hari Sabtu itu adalah hari Sabat, bukan hari Minggu. Kalau kalian mau berdebat mungkin pembahasannya bukan sekarang, atau kalau sekarang kalian punya ada waktu, kalian baca lagi firman Tuhan, bagaimana orang Yahudi itu beribadah hari apa. Kalau kalian apalagi udah pernah ke Israel, pasti kalian tahu mereka berhari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi sampai di sini firman Tuhan kita. Kalian punya pertanyaan atau apapun dan sebagainya, silakan kalian tulis di kolom komen. Jadi sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anak-Mu panjatkan ya Tuhan. Di sini kami sudah membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita, penerang sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kiranya kami layak untuk dekat-dekat karena yang suci. Anak-Mu berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mau memaafkan dirinya sendiri, tolong Bapa bantu mereka, supaya mereka menerima dirinya sendiri, memaafkan dan mengampuni dirinya sendiri, dan menerima semua yang mungkin terjadi, kesalahan yang terjadi, sehingga mereka berubah. Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, biarlah juga
mereka Engkau ampuni ya Tuhan, supaya mereka sadar juga Bapa dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan kepada orang lain. Bagi orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan, bagi orang-orang yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, dan bagi orang-orang yang sedang mengalami berduka cita, mengalami kehilangan orang yang terkasih, turut campur tangan Bapa pada mereka semua. Berikan penghiburan ya Bapa, karena hanya penghiburan-Mu yang mampu menghibur mereka. Bapa di surga, demikian untuk anak-Mu di sini. Terima kasih Bapa untuk semua Bapa berkat-Mu. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk ilmu dan terima kasih juga untuk kebijaksanaan, kesabaran semuanya Tuhan. Tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Ajari aku Bapa supaya aku menjadi lebih dewasa dan lebih belajar, lebih sabar dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, biarlah kiranya berkat sabat tercurah untuk kami semua Bapa yang menanti-nantikan-Mu untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.